Kakam tak lu pulang pagi ya. Namanya pengungsi Kogoya. Usianya masuk 3 tahun pada April 2022. Pengungsi kemana? Mandi? Iya. Iya, ayo kita ke kali. Kasih dalam, oh supaya bisa jadi kayak kolam kamu mandi. Oh iya, bikin sudah. Pengungsi mandi kah tidak? Kenapa tidak? Dingin? Iya. Jadi tidak mau mandi? Tidak dingin lagi? Pengungsi kenapa tidak cuci muka? Namanya Mama Jubiana, Mama pengungsi Kogoya. Saat ini, dong tinggal di Kampung Sekom, pinggiran Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.
Sebelumnya, Mama Jubiana tinggal di Nduga. Cuman karena terjadi konflik, Mama Jubiana mengungsi ke sini. Ini adalah gambaran perjalanan Mama Jubiana dari Nduga menuju Wamena. Jarak ini sama seperti jarak dari Surabaya menuju Malang, atau sekitar 80 km. Mama Jubiana harus menembus hutan belantara dengan suhu sekitar 9 sampai 18 derajat Celcius. Saat itu, Mama Jubiana sudah 3 bulan berada di hutan. Dan depo usia kandungan memasuki bulan ke-9. Mengatasi suhu ekstrim dengan kondisi hamil dan perbekalan yang minim, ia sempat tinggal di gua. Jadi ini takarik masih kaki be muguruk berselari di namen wane kosel. Bigari me. Egirik menene nimbo masih berselar nene. Wam ndak yak prak nda oi gore bangal no so ndak lo yo nanda me anet ndang no yat de nanen di ko nerwa membri wal marwa o ngal sia khaya ber kumbit nyak masala ore na me wo ko suluk ri namen wani ko semane kuman nak wani wani ndem ko lo ndak misri na membri ko lo ko nak no semane ne be minute waru ra kana bi ni dige war de mino pragit de laina bulan maret april yana mana kantan barang nalire na bam nene Pergi dari kampung halaman juga dialami Emma. Emma sebelumnya tinggal di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat. Sekarang Emma tinggal di Sorong, Papua Barat Daya. Konflik bersenjata yang membawa Emma sampai di sini. Kita kembali, dong bilang katanya bupati datang jemput masyarakat yang mengungsi ibu kota begitu ya kembali. Jadi saya yang kami besar itu lagi kita dari hutan besar itu kembali ke kampung. Sampai di kampung begini katanya bilang ada tentara yang bangun jembatan. Ya capek itu juga pun masih tahan. Kembali lagi ke hutan lagi. Itu sampai saya jatuh di tengah jalan. Orang sampai terbanting di kayu semuanya. Berasa sakit gitu. Masyarakat sipil dari kampung Aitrem sementara mengungsi karena kampungnya sementara dikuasai oleh TNI Polri. Mereka masuk ke Indonesia. Ini adalah warga kampung Aitrem, Distrik Aifat Timur saat mengungsi.
sama seperti Emma, dong pergi tinggalkan rumah sejak 5 September 2021. Suasana seperti inilah yang dialami Emma saat mengungsi. Mengungsi ke hutan adalah pilihan berat bagi Emma, karena saat itu dia lagi hamil 9 bulan. Selesai bikin tenda itu kami menyimpan lagi ke dalam hutan situ. Tinggal di situ. Tinggal. Ini serasa belakang ini satu. Jadi, pas belakang sakit, kita menyimpan kembali lagi ke rumah kebun tadi. Itu kan dekat air, apa begitu jadi mudah melahirkan gitu. Dan kita kembali ke rumah yang dekat kebun. Dari belakang sakit tuh dari malam itu sampai pagi, siang itu sampai malam lagi jam 10 malam yang saya melahirkan pun puji Tuhan tidak ada kendala apa-apa, melahirkan begitu saja, tidak ada bantuan dari suster, tidak ada dari dokter, pokoknya dari bidang kesehatan tidak ada. Saya melahirkan biasa saja dari pertolongan orang tua, dari Tuhan bantu saya melahirkan dengan begitu, tidak tanpa bantuan dari kesehatan. Emma melahirkan seorang anak perempuan, lalu dikasih nama pengungsi Wakom. Ya, nama pengungsi karena sudah melahirkan di hutan, saat melari mengungsi, jadi kasih nama dia nama pengungsi. Nama lengkapnya tuh Domika Serli, pengungsi Wakom. Pasca melahirkan, Emma dan keluarganya melanjutkan perjalanan menembus hutan hingga ke Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Jarak yang Emma tempuh ini sama seperti dari Cirebon menuju Jakarta. Terlepas soal waktu perjalanan, pengungsi Kogoya dan pengungsi Wakom hanyalah 2 contoh dari sekian anak yang terpaksa harus lahir di tengah hutan dan tumbuh di tempat pengungsian. Terus, apa yang menyebabkan Mama Jubiana dan Emma mengungsi? Pada 2 Desember 2018, terjadi penyerangan terhadap pekerja PT Istaka Karya di distrik Yigi, Nduga. Dari 25 pekerja, 4 orang berhasil menyelamatkan diri, 19 orang meninggal, dan 2 orang hilang. Terus, Jakarta merespon situasi ini dengan saya atas nama rakyat, bangsa dan negara menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan, dan mari kita bersama-sama mendoakan agar arwah para pahlawan pembangunan Trans Papua ini diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh pelaku tindakan biadab tersebut. Dari atas. Pada saat itu, Mama Jubiana mengungsi ke dalam hutan bersama ribuan pengungsi dari 4 distrik di Kabupaten Nduga. Dong kemudian menuju ke beberapa wilayah di Papua untuk menyelamatkan diri. Sampai pada April 2019, pengungsi Kogoya lahir. Di Kabupaten Maibrat,
Pengungsian terjadi pasca penyerangan terhadap prajurit TNI di Pos Ramil Persiapan Kisor pada 2 September 2021. 4 prajurit TNI meninggal dalam penyerangan itu. Aparat keamanan Indonesia maupun TPNPB kokoh dengan dalil masing-masing, antara dalil penegakan hukum dan membela diri atas pendudukan Indonesia. Penambahan pasukan untuk mengejar para penyerang itu menyebabkan Emma bersama warga dari 5 distrik di Kabupaten Maibrat mengungsi ke dalam hutan. Dong menyebar di sekitar Sorong Raya. Kampung kami, rumah kami sudah terisi TNI Polri. Jadi kami mau ke mana? Makanan kami itu orang kuasai, kebun kami mereka kuasai. Rumah kami kuasai, apapun mereka kuasai. Kami mau ke mana? Sudah tidak bisa. Kami ini tidak tahu masalah. Kami mau bunuh orang pun kami tidak tahu. Jadi pada saat inilah pengungsi Wakom lahir. Halo pengungsi perempuan. Lahir tanggal 19 Oktober. Bukan hanya di Nduga dan di Maibrat. Sepanjang periode 2018 hingga 2022, konflik bersenjata yang mengakibatkan pengungsian ribuan warga juga terjadi di beberapa kabupaten lainnya. Seperti di Intan Jaya, Puncak, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Hampir dapat dipastikan dari gelombang pengungsian yang terjadi, semua bermula dari konflik. Dan mengirim aparat keamanan ke Papua adalah cara penyelesaian dari pemerintah Indonesia. Apapun alasannya, operasi militer selain perang, pengerahan pasukan TNI harus mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Apapun alasannya. Itu situasi Papua seperti ini. Dalam kurun waktu sekian, kebijakan keamanan akan datang seperti ini, minta persetujuan DPR. Kalau Presiden minta dan DPR menyetujui, tetap juga harus ada ruang untuk review kan kebijakan ini. Berhasil tidak, berimplikasi positif tidak, atau justru berimplikasi negatif, harus dievaluasi ulang kan begitu. Pengalaman dari satu konflik ke konflik lain yang diikuti praktik kekerasan membuat orang Papua trauma. Militerisme dan kekerasan menjadi wajah pemerintah Indonesia dalam memandang orang asli Papua. Cerita kekerasan masa lalu di Papua itu tidak pernah terputus. Karena itu selalu ada, karena itu menjadi siklus. Jadi tidak melihat itu ada satu perubahan. Karena itu kemudian mereka lihat kembali, oh ini yang dibilang cerita dulu ini.
Ada aparat keamanan dengan seragam, bawa senjata, di mana pemerintahan setempat, misalnya pemerintahan sipil tidak ada, dan negara dalam arti luas, dalam arti yang sesungguhnya tidak ada, karena mereka hanya lihat tentara. Bertanya kepada masyarakat dengan pegang senjata, bertanya masyarakat dengan ekspresi yang sangat represif, bertanya dengan masyarakat dengan tindakan yang sangat dominatif sekali, dengan membuat masyarakat menjadi takut. Akhirnya itu, masyarakat melihat tidak ada pilihan. Siapa yang mau dicarikan perlindungan di tempat seperti itu? Ya, pilihannya mereka adalah mereka pergi tinggalkan tempat itu. Jika sebelum 2018 pemerintah berdalih, penggerakan pasukan sebagai bagian dari upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menumpas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB. Semenjak 2018, motifnya berbeda. Dalam laporan ekonomi politik, penempatan militer di Papua yang disusun oleh sejumlah organisasi sipil, penggerakan pasukan yang mengakibatkan pengungsian erat hubungannya dengan kepentingan ekonomi ekstraktif. Menariknya begini, pengungsian ini kalau dilihat dari kondisi di lapangannya, mereka itu adalah masyarakat dari daerah-daerah, rata-rata dari daerah-daerah pegunungan, yang sebetulnya tanahnya itu mengandung banyak kekayaan alam, terutama di soal mineral. Mineral itu artinya ada tembaga, ada emas di daerah-daerah tersebut. Berdasarkan data Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Papua yang diunggah pada tahun 2011, inilah peta potensi logam di Papua. Dan jika disatukan dengan lokasi gelombang pengungsian Intan Jaya, Puncak, Nduga, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang, lokasinya berdekatan dengan potensi logam di Papua. Sedangkan pada peta potensi gambut dan batu bara yang juga dikeluarkan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Papua, di Maibrat mengandung batu bara. Dan pertanyaan kita adalah begini, kok konfliknya di daerah-daerah yang pegunungan ini yang ada emas di bawahnya, gitu. Pertanyaan ini saya nggak mau mengarah ke mana, cuman buat saya skenario ini kenapa ada di daerah-daerah ini. Hidup di pengungsian bukanlah hal yang mudah. Sejak tiba di kota Wamena antara bulan Mei hingga Juni 2019, hidup Mama Jubiana bersama Depo anak-anak terus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Alasannya, dong ada konflik dengan pemilik lahan. Saat ditemui Agustus 2022, Mama Jubiana mengaku baru 6 bulan terakhir dia bisa tidur di Depo Honai sendiri bersama Depo anak-anak. Cuman kondisi ini bukan hasil dari kebijakan pemerintah. Satu biji pun orang Duga saya tidak kenal, tapi karena pengungsi dan bagian dari kita juga secara kemanusiawi saya terima dan kasih ke tempat. Jadi selama ini kendala di sini itu anak-anak kurang sehat. Kurang sehat itu satu, karena tidak makan tapi tidak ada air. Satu itu air bersih. Terus satu itu pendidikan. Pendidikan ini bukan pendidikan ini reguler kah? Ini tidak, tapi yayasan kah seperti itu. Itu satu. Dua. Terus tiga itu ini masyarakat ini
mereka kumpul satu tempat baru ya petugas sekarang seperti dokter begini beritahukan kita kumpul baru kasih obat bisa pulang. Jadi sementara itu tempat itu saya bikin satu pos pelayanan begitu. Jauh dari kampung halaman, tidak memiliki lahan untuk bertani, membuat para pengungsi hidup dalam kemiskinan yang akut. Yang mereka bilang kita akan kasih gratiskan pendidikan, sampai hari ini susah begitu, tidak jalan. Sedangkan dalam pengungsian mau beli pakaian saja itu dengan uang, mau beli sepatu itu dengan uang. Sedangkan orang tuanya itu pencahariannya cuma petani. Sedangkan di kampung sana boleh bisa bebas begitu. Dia bisa ambil kayu bakar bebas, dia bisa berkebun bebas untuk jual. Tapi datang ke tempat pengungsian, ini daerah orang. Mau ambil apa saja itu harus minta izin sama yang punya tempat. Kalau dia diizinkan. Nah, kalau tidak diizinkan bagaimana? Kesulitan lain juga dialami Emma. Dia harus hidup berbagi satu rumah dengan 10 kepala keluarga. Pondok-pondok darurat pun dong kasih berdiri di sekitar lokasi di pengungsian di Kabupaten Sorong. Tinggal di kota kabupaten, pun banyak tantangan yang kami hadapi di sana. Jadi seperti itu. Supaya dengan tegas bicara, pemerintah harus menanggapi ini dengan baik. Cepat harus pulangkan masyarakat nih ke mereka punya kampung masing-masing. Supaya masyarakat ini bisa kembali kerja untuk menjamin kehidupan keluarga semuanya. Nah kita tinggal di sini tinggal sembarang saja, tidak punya harapan ke depan. Kami punya harapan apa ke depan? Kami kerja bareng apa yang nanti berharap ke depan untuk menjamin kami punya anak sekolah? Tidak ada. Pendidikan dan kesehatan kini jadi masalah utama yang harus dihadapi pengungsi. Kebetulan maksudnya ada keluarga saya yang sakit, itu anak saya ini, saya punya mama ada gendong ini, anak saya yang kedua. Nah, dia ada sakit terus ada gendong ini, terus yang dia ada tidur dalam noken itu. Sakit apa Ini dia apa? Panas, terus demam, terus apa? Dia punya apa? Sakit mata begitu. Jadi dia juga panas, terus dia sakit mata. Terus karena mama ini sudah 1 minggu, jadi mama jaga saya punya anak dan mama juga sakit dan sudah habis itu. Ini sakit sudah 1 minggu. Terus ini yang satu di dalam ini. Nah ini juga sakit. Ini juga dia sakitnya sama. Sakit mata terus panas dalam begitu. Nah panas dalam. Jadi dia apa? Dia punya nafasnya sesak begitu. Nafasnya sesak, jadi ya maksudnya kita ini kondisi real. Tahun keempat ini untuk pelayanan kesehatan, terutama itu ada beberapa titik yang ada waktu itu teman-teman relawan mereka dirikan posko induk di Gereja Uni Roma, terus mereka kumpul bantuan-bantuan sosial yang dari mana masuk. Itu saya pikir waktu itu bagus karena terkoordinir begitu. Tapi setelah relawan itu dibubarkan sampai terakhir ke beberapa tahun yang ke belakang ini memang untuk masalah pendidikan dan kesehatan ini terabaikan. Dukungan terhadap nasib para pengungsi lebih banyak datang dari kelompok masyarakat sipil,
Salah satunya adalah Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pengungsi Maibrat di Kota Sorong. Koalisi ini menjalankan fungsi advokasi, pendataan, hingga pemberdayaan ekonomi bagi para pengungsi. Menak Sagrim itu waktu masih Bupati Maibrat, dia membuat pernyataan, katanya dia tidak butuh bantuan dari luar karena itu harga diri orang Maibrat dan dia sendiri. Tapi nyatanya tidak ada bantuan, ada itu hanya supir mie dan macam-macam begitu. Jadi de facto pemerintah dari sejak awal sampai ini tuh tidak terlalu serius, tidak serius untuk perhatikan. Di Kota Wamena, kelompok masyarakat sipil membentuk Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua atau disingkat YKKMP. Salah satu tugasnya adalah melakukan investigasi independen atas peristiwa kekerasan bersenjata yang terjadi di Nduga. Ya, sebenarnya kalau kita bicara jujur, kasus Nduga itu sudah dipublis di mana-mana. Termasuk laporan Nduga itu saya sudah serahkan kepada Sekretariat Kepresidenan. Sudah serahkan ke DPR RI. Sudah serahkan ke Kapolda. Sudah serahkan ke Panglima. Sudah serahkan ke Kapolri. Beberapa kedutaan besar di Jakarta itu saya sudah serahkan. Terakhir saya serahkan ke laporan itu ke PBB, pelapor khusus. Nah, jadi sebenarnya pemerintah memang harus melihat persoalan konflik kekerasan di Nduga. Nasib ribuan pengungsi internal Papua agaknya masih jauh dari kata selesai. Kalau kita mau bilang sekarang bahwa apa sekarang keberhasilan pemerintah dalam mengambil hati orang Papua, dalam memperbaiki situasi daerah-daerah konflik, apa catatan-catatan yang bisa jadi pelajaran baiknya? Maaf, hampir tidak ada kan? Selain konflik itu menjadi siklus, kekerasan dibalas dengan kekerasan, kekerasan dibalas kekerasan, masyarakat sipil menyingkir. Jadi mereka yang berseteru melakukan kekerasan, yang berkonflik, ini yang harus bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab terhadap masalah kekerasan, pertanggungjawaban itu kita minta dalam perspektif kita sebagai warga. Hai kalian yang megang senjata, kalian yang bertempur, pimpinan-pimpinannya, kalian harus, kalau mau peranglah sana di tengah laut, nggak usah di sini. Gitu. Kira-kira mau bilang begitu. Karena ini mengakibatkan pengungsian. Dan pengungsian itu tidak terurus dan mereka tidak ada program pengembalian, repatriasi. Kenapa kami selalu mengusulkan perlunya ada forum dialog tentang HAM? Itu tadi untuk bertanya kenapa pemerintah sampai saat ini terkesan tidak serius, gitu ya. Paling tidak dari pandangan masyarakat Papua, gitu. Bagi pemerintah mungkin sudah, tapi bagi masyarakat itu kenapa? Kenapa muncul selalu perspektif seperti itu? Apakah pemerintah takut disalahkan? Apakah karena para pelakunya masih ada? Dan kalau mereka semua dituntut itu akan seperti apa? Ataukah pemerintah malu mengakui kesalahan itu? Kan banyak sekali alasannya. Nah, bagaimana kami bisa kembali ke kami punya kampung? Jangan hanya begini-begini saja. Kami ini juga harus mau pulang ke kampung supaya kami ini mengatur keluarga ini dengan baik untuk melihat masa depan kami. Nah, jadi antara perang ini kalau berlanjut terus, memang orang Nduga itu tidak ada punya harapan untuk sekolah. Nah, tidak punya harapan untuk sekolah, tidak punya harapan untuk hidup, tidak punya harapan untuk mendapatkan kesehatan pelayanan yang baik. Memperbaiki dalam pengertian menciptakan damai di Papua, yang paling utama mendesak adalah review kebijakan keamanan di tanah Papua. Ini sudah bukti kok, keamanan itu bersinergis dengan banyaknya pengungsi, ya kan? Konflik-konflik bersenjata itu bersinergis dengan banyaknya aksi kekerasan. Makanya saya bilang menyelesaikan itu, kata selesai itu kita harus sepakat dulu. Mau diselesaikan seperti apa? Apa cukup dengan menyampaikan, melaporkan, kemudian selesai? Tapi kembali kalau tidak menumbuhkan rasa keadilan dari mereka yang mengalami dampak konflik ini secara langsung, apalagi keluarga yang anggotanya ada yang kemudian
harus meninggal dan sebagainya. Itu kan rasanya berbeda. Dari sulara anak pikiran ini ucnya kakayu. Pikiran aram na rasu. Ini irwang ko nakal palta na. Ralat ni. Diba me ba ne ucnya kakayu rasu ni pikiran wana. Nama rasu rabna iber kete na rasu rat. Nabi narba na kakayu rasu. Pokoknya dia besar supaya bisa cerita ini kembali untuk dia supaya kita bahwa sampai selama Imam lah saya di hutan itu alaminya seperti ini. Imam juga alaminya seperti begini. Jadi dia bisa tahu dia punya jalan cerita yang waktu saat mamanya melahirkan dia begitu.